Sekarang saya hendak menyampaikan risalah yang sangat penting, yakni betapa pentingnya kita mendoakan orang mati. Karena belakangan begini Bapak Ibu, di media sosial, Facebook umpamanya, sudah nyebar informasi ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Jadi anak-anak muda yang gak mondok Pak, terpengaruh. Anak-anak muda yang belajarnya cuma di media sosial terpengaruh, mulai membid'ahkan yasinan. Nyainya meninggal nggak mau yasinan, kiainya meninggal nggak mau tahlilan, mulai berubah. Yang mondok enak, dia punya pakemnya, punya rujukannya, dia tahu nasnya. Maka pada kesempatan malam ini kita klarifikasi dulu lah, mengapa kita mesti mendoakan orang yang wafat meninggal dunia. Begini, pertama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ad-du'a wa shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah untuk orang mati. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngasih hadiah buat orang mati, jangan pakai karangan bunga, itu buat yang hidup. Kalau pengen ngasih hadiah buat orang mati, bukan bikin kijing yang mahal-mahal, mungkin pakai marmer dari Spanyol, itu pandangan mata orang hidup. Tapi kalau pengen ngasih hadiah buat orang mati, doa dan sedekah. Ini sabda Nabi, doa dan sedekah kita nyampe buat orang mati. Maka Umar berwasiat menjelang ajal, kata Umar, nanti setelah saya dikubur, tolong sedekah makanan 3 hari berturut-turut. As-shadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan, pahalanya bertahan di kubur untuk ahli kubur sampai 3 hari. Sedekah pada hari yang ketiga bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari yang ketujuh bertahan sampai 25 hari. Cuman orang Indonesia ini nggak biasa salawean Pak, langsung 40. Kadang-kadang bolehlah di Menggala kita pakai salawean, boleh Bapak Ibu. Jadi berapa? 20, luar biasa. Ini hebat ini. Nanti saya ceramahkan di Bandar Lampung Pak. Karena kalau di Bandar Lampung itu dari 7 ke 40, ternyata di Menggala dari 7 ke 20. Luar biasa ini. Ini istiqomahkan saja. Dari sedekah pada hari ke-20 atau hari ke-25 akan bertahan untuk ahli kubur sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 hari ini akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 nantinya akan bertahan untuk si ahli kubur sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari, alias 3 tahun. Setelah itu silakan ngehol, kata orang itu. Setahun sekali kita mendoakan orang tua. Ini dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini bukan karangan agama lain, ini di Islam Bapak Ibu. Baik, saya mau kutip dulu dalilnya yang paling sahih. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau bersabda, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Dia bertanya, inna ummi qad uftulitat nafsaha. Kata laki-laki ini, ibuku meninggal dunia. Walam tus, waktu meninggal dunia dia tidak pesan apa-apa, nggak wasiat, nggak mesen, nggak nyuruh sedekah. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, kata laki-laki ini, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Kata Nabi, iya, seandainya ibumu masih bisa ngomong. Kita ini begini Bapak Ibu, andai kata orang mati masih bisa WA, japri dia, nak tolong sedekah atas nama mama.
dia kirim ke anak cucunya sedekah atas nama nyai atau yai. Apa yang fauha inta soddaqtu anha. Maka si laki-laki ini nanya, ya Rasul, apakah ibuku yang sudah dikubur itu dapat manfaatnya bila aku sedekah, pahalanya, hadiahnya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am, ya, tasoddaq anha, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1. Nah, siapa laki-laki yang bertanya ini? Yang jelas bukan Tono Panara namanya. Yang bertanya ini Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia bertanya sama Rasul, ya Rasul, ayu sadaqati afdol, apa sedekah yang utama? Saqyul ma, bagikan air minum. Makanya bahasa anak sekarang, enggak ketang air minum, bagiin. Silakan Bapak Ibu, tripancanya diminum. Kalau enggak kebeli tripanca air sumur, rebus. Ustadz, gasnya lagi habis, nggak bisa ngerebus air, ya sudah, air sumur nggak usah direbus, langsung tuangkan ke gelas, bagikan. Tapi jangan ngomong-ngomong, banyak yang nggak mau minum nantinya, takut anyang-anyangan. Apa kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasul, kalau cuman air minum mah sanggup. Lebih dari air minum apa? Fa'it'amut ta'am, hidangkan makanan. Kalau sekarang Perancisan lah ya. Dulu begitu Bapak Ibu. Jadi saya luruskan duduk soalnya. Yang dilarang ulama itu orang melarat maksa. Gara-gara tahlilan kebun kejual, sawah kegadai, rumah kesitabang. Kalau kata orang tua dulu, besar pasak daripada tiang, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kui putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah ini yang jangan, tekor nantinya pening pala. Gara-gara yasinan, tahlilan bikin besek, atau ngidang atau perancisan, anak yatim kelaparan. Itu yang gak boleh. Lagi pula ini zaman modern Bapak Ibu, ada sumbangan. Cara di kampung saya pakai baskom, isi beras, mie kuning, ayam kampung. Bapak saya meninggal Pak, sekandang penuh ayam kampung, nggak level ayam potong. Sampai 100 hari masih banyak persediaan ayam, mie kuning, beras bekarung-karung, nggak beratin orang. Ada rukun kematian, ada sumbangan dari orang-orang yang mampu untuk acara itu, ya itu saja yang dipakai. Tapi kalau orang kaya ingin sedekah malah bagus. Di Bandar Lampung ada mantan bupati meninggal, wafat. Semua yang takziah dikasih basic double, dikasih hadiah buku Majmu' Syarif terjemahan tebel. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah, ibu-ibunya telekung sama kerudung. Begitu ngantri pulang, semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin, yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini ya. Iya juga ya Pak. Allahu Akbar. Ya Ustadz itu disanguin ya, alhamdulillah. Enggak disangu ya enggak apa-apa, tapi ya kebangetan lah. Jauh-jauh dari Bandar Lampung. Artinya Bapak Ibu, mengapa keluarga mantan bupati itu melakukannya? Karena memang mereka mampu, duitnya memang ada, memang kayak ingin sedekah, silahkan. Sama kayak tradisi menggala Pak. Dulu kan orang menggala kalau nyai ninggal, nyai sama yai, betul ya Pak? Nyai ya, nyai. Cara manggil kan beda-beda. Kalau saya kan Bakas Tombay. Jadi kalau nyai ninggal nyembelih kebo, kalau yai ninggal nyembelih sapi. Orang banyak caci maki itu. Apaan itu? Ngerepotin. Itu tradisi haram, bid'ah sebagainya. Padahal itu soheh loh hadisnya. Itu hadis soheh. Disebutkan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dabaha syata
Nabi pernah nyembelih seekor kambing yang gede banget. Nyembelih seekor kambing yang gede banget. Fayakul, setelah disembelih kemudian dimasak, dibagi-bagikan. Fa'arsilu ila asdiqai Khadijah. Fa'arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kata Nabi, ini kambing besar yang sudah kita sembelih, bagi-bagikan untuk sedekah atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Istri Nabi, Nabi yang lakukan, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 741. Cuman gara-gara banyak yang membid'ahkan, udah mulai ditinggalkan. Tapi jangan maksa. Nyai sama yai kan memang sudah memelihara kebo. Emang keboknya udah ditandain kan. Ini keboknya yai itu, ini keboknya nyai ini sudah ditandai. Silahkan kalau berdasarkan keikhlasan. Cuman begini saya luruskan Bapak Ibu, kalau nggak ikhlas jangan lakukan. Kalau merasa repot jangan lakukan. Karena ngapa ya, nggak nyampe juga pahalanya. Seandainya kita nggak ikhlas, ini bagi anak cucu yang ikhlas. Mengapa? Bentuk kita berbakti kepada orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Inilah cara kita berbakti. Inilah cara kita membalas jasa orang tua, bersedekah atas yang wafat meninggal dunia. Insya Allah. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Amr bin As menjelang ajal berwasiat. Memang kalau orang dulu itu ya Pak, karena batinnya kuat, biasanya mati itu kerasa. Yang baru meninggal Pak Haji Risman Sesunan itu sudah beli tanah kuburan loh Bapak Ibu. Ditanya ngapa beli tanah kuburan, baru 2 minggu beli tanah kuburan, kayaknya nggak lama lagi gua mati, kata dia. Ngomong kayaknya nggak lama lagi gua mati. Benar, wafat meninggal dunia. Ternyata sebetulnya orang Islam itu Allah kasih tanda-tanda kematian. Kita kasih ilmunya biar Bapak Ibu siap lah ya. Itu 3 hari menjelang ajal, yang paling dekat sajalah. 3 hari menjelang ajal, nikmat dicabut, rezeki dicabut. Biasanya kalau sakit infus saja nggak masuk lagi. Orang yang rezekinya sudah dicabut, makan apapun campah, hambar, nggak ada rasanya. Gimana ibu-ibu, itu sudah dimakan belum kuenya? Masih ada rasanya? Oh, panjang umur. Kalau sudah nggak ada rasa, jangan-jangan bukan corona ya, jangan-jangan 3 hari lagi. Terus kalau yang agak jauh ya Pak, 40 hari ya, habis sholat asar, kedutan di ubun-ubun, di ubun-ubun. Nah ini kan habis zuhur nih, nanti tandain waktu asar. Kalau habis asar Bapak Ibu ubun-ubunnya kedutan, berarti umurnya 40 hari lagi. Siap-siap aja itu. Ini tanda buat orang Islam sebetulnya, kedutan di sini, tapi di ubun-ubun, bukan di pagi, bukan siang. Habis asar sampai menjelang maghrib, tanda umurnya sudah tinggal 40 hari. Makanya banyak orang Islam itu meninggalnya sudah bertaubat. Jadi wajar kalau orang Islam itu rata-rata masuk surga semua, karena dia sempat untuk bertobat. Nah, kaki berubah, apa perubahan di kakinya? Telapak kaki melengkung begini. Orang yang telapak kakinya sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Yang sudah melengkung, siap-siap aja. Tulang belakang ini nggak bisa tegak Bapak Ibu. Orang kalau sudah mau mati kan tulang belakang tuh tegak tapi melengkung. Orang yang sudah mau mati lepek dia, terlentang di lantai, lepek rata dengan lantai. Kita selipkan telapak tangan kita nggak masuk ke bawah. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba yang nyender ya Pak. Kalau nggak bisa tegak, gue masih tegak. Allahu Akbar. Kalau nggak bisa tegak lagi, siap-siap aja. Udah dekat waktunya. Nah kalau ketemu tanda begini kan enak, kita siap-siap. Nah Amr bin As ini gara-gara sudah rasa-rasa tanda udah dekat, beliau berwasiat, idza dafantumuni, kalau kalian semua menguburkan saya, fa'aqimu haula qabri, jangan langsung pulang ya, tunggu dulu di sekeliling kuburan saya. Qadramatun harujazurun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban, 1-2 jam kurang atau lebih.
Orang bertanya ngapain doakan saya. Orang bertanya apa manfaatnya, hatta astaghnisa bikum, sehingganya aku merasa tentram dengan kehadiran kalian semua, dan mantap aku menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sahih Muslim nomor hadis 161. Maka ulama berfatwa, tunggulah di kuburan, hatamkan Al-Quran. Inilah sebabnya orang Menggala, Pak, biasa menghatamkan Quran. Buat orang tua yang wafat meninggal dunia, itu bukan bikinan kita, itu anjuran, itu syariat Islam. Paling bagus kita hatamnya di kubur. Cuman kalau udah takut dikubur ya di rumah. Cuman syaratnya kalau hataman di rumah harus diniatkan, didoakan buat ahli kubur. Tapi kalau hatamannya di kuburan, nggak didoakan, nggak diniatkan juga nggak apa-apa, langsung nyampe buat ahli kubur yang bersangkutan. Saya ingin luruskan juga, Pak, banyak orang Indonesia pulang haji tiba-tiba ngomong bid'ah baca Quran di kubur, haram. Itu gara-gara begitu di Madinah masuk pemakaman Baqi', ada papan pengumuman gede banget, bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Di poin nomor 4 ada tulisannya, dilarang dalam kurung diharamkan baca Quran di kubur. Oi, gara-gara ini tulisan, orang Indonesia pulang haji, pulang umrah udah haram semua baca Quran di kubur ini. Saya yakinkan sama Bapak Ibu, tidak ada dalil yang melarang baca Quran di kubur. Itu bikin-bikinan orang di sana aja itu. Tapi ada hadis sahih yang menganjurkan baca Quran di kubur. Ada sahabat bikin tenda baca Quran, biar hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Belum selesai bacaan, dia nyadar itu kuburan. Akhirnya dia lari mencari Rasul. Ya Rasulullah, halaktu, celaka saya. Ngapa? Kata Nabi, saya baca Quran di kubur, tapi saya nggak sadar kalau itu kuburan. Apa penebus dosa bagi saya karena saya sudah membaca Quran di kubur? Nabi tersenyum. Kata Nabi, pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Al-Quranmu sampai selesai, karena bacaanmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Hadis ini Sunan Tirmidzi juz yang kelima halaman 289 bi isnadin hasanin sahihin, dengan isnad hasan sahih. Saya yakinkan Bapak Ibu nggak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur, tapi ada hadis yang mengatakan bacalah Quran di kubur karena bacaan itu mendatangkan keselamatan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Termasuk Yasin. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Nah, ini harus saya ajarin juga cara ngejawabnya. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang ngebantah Nabi, kalau orang mengharamkan, dia mengharamkan Nabi. Nabi yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1448, di Abu Daud 3121, di Musnad Imam Ahmad 19.427, disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Ini dalil kita nih Pak, yang yasinan. Tapi yang nggak mau yasinan, yang penting jangan nyalahin kita. Kalau saya mah nggak kaku, yang mau baca Yasin buat orang mati, ini dalilnya, ini fatwanya, amalkan. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apalah. Memang bukan kewajiban ini. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Ya kayak hidup bertetangga Bapak Ibu. Kalau kita ini membela rumah tangga kita sendiri, itu wajib. Mati membela rumah tangga, mati syahid. Tapi kalau kita ngerecekin rumah tangga orang, jangan. Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya.
Nggak setuju nggak kira-kira? Ya dipikir-pikir yang masuk akal itu. Ya urusan rumah tangga dan tetangga saja kita nggak boleh intervensi orang, apalagi urusan beragama. Lana a'maluna walakum a'malukum, untuk kami amal kami, untuk kalian amal kalian. Silakan berbeda pendapat. Mau sampai jam berapa kita di Paton? Sampai jam 2 lah ya. Kan banyak yang belum makan siang soalnya. Baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, masalah Yasin ini Bapak Ibu. Jadi jelas dalilnya, jelas fatwanya, jelas manfaatnya. Makanya usahakanlah paling telat seminggu sekali kita baca Yasin buat orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia. Usahakan sedemikian rupa. Tapi begini, bagi ada khilafiyah, biarkan khilafiyah itu ada. Ini namanya perbedaan pendapat. Nah kalau Yasin itu masih kepanjangan, panjang nih karena 83 ayat, cepat-cepatnya kita baca 10 menit lah itu kalau baca Yasin itu. Kalau Yasin masih kepanjangan, gak sempat karena capek atau masih sibuk, habis maghrib Bapak Ibu baca Fatihah jadilah buat yai kita, nyai kita, ubah bapak kita, emak kita, jadilah kita baca Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah jadilah? Karena Nabi yang bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Makanya kata Nabi, Aisyah, ini Aisyah istri Nabi, istri Nabi yang paling muda usianya maksudnya, tapi tua karena dia yang awal. Khadijah sudah wafat. Kata Nabi Aisyah, kalau kamu mati duluan, aku akan mendoakanmu dengan Al-Fatihah ini. Kalau kamu mati duluan, aku akan mendoakan engkau dengan Al-Fatihah ini. Makanya Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan dalam sholat memang rukun sholat. Dibacakan buat orang mati bagus. Dibacakan buat yang sedang sakit doa bagus. Al-Fatihah itu ruqyah. Al-Fatihah itu termasuk ruqyah Bapak Ibu. Sakit apapun bacakan Fatihah, itu obat soalnya. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang merantau. Punya anak merantau di Jogja atau Jakarta, takut beluk betul dia macam-macam, percuma ditelepon tiap menit, nggak ngaruh nggak. Kalau Bapak Ibu ingin tenang di hati, damai di pikiran, agar anaknya dijaga Allah, rajin-rajin kirim Fatihah. Selamat anaknya dari pergaulan bebas, selamat dia dari narkoba, insya Allah bagus karirnya. Pengen jadi ASN, PNS, baca Fatihah. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang haji, bagus. Dibacakan buat yang umroh, bagus. Dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Bu, tak ajarin ya Bu, kalau ibu-ibu punya nasib kurang baik, dapat laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, enggak akan keranjangan lagi matanya. Coba ge Bu, kalau dia lagi tidur baca Fatihah, tiupin ke ubun-ubunnya. Makan juga begitu, tiupin ke air minumnya. Ya Allah, sembuhkanlah hidung belang lakiku. Tapi jangan ketahuan ya Bu, jangan ketahuan. Kalau ketahuan marah dia, lo ngedukunin gua ya. Bukan ngedukun, itu doa soalnya. Ke kopinya, ke tehnya. Itu cara yang benar menurut syariat Islam. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Kalau bapak-bapak punya nasib sial, anak sudah banyak tapi bini cerewet kelewat, mau ditinggalin sayang umpamanya, ngomel aja kerjaannya di dapur, deketin jidatnya itu Pak, Al-Fatihah, langsung mulutnya nutup itu. Kalau enggak mulutnya yang diam, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak ngebacanya. Nah kalaupun Al-Fatihah masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan. Baik, satu hal lagi yang hendak saya sampaikan. Di balik peristiwa wafatnya ibunda kita, Ibunda Hajah Julina, ada peringatan bagi kita yang masih hidup ini, bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Cepat atau lambat. Orang yang tertipu Bapak Ibu, orang yang pengen hidup lama di dunia ini, ketipu betul dia Pak. Apalagi pengen selamanya. Apa kata Khairil Anwar? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nggak sanggup kalau beneran.
Yang bikin syair hidup 1000 tahun lagi Khairul Anwar belum nyampe 40 tahun sudah meninggal dunia. Nggak bisa kita hidup lama, nggak betah. Jajal aja Pak, bapak-bapak umur 100 tahun ke atas. Temennya udah ninggal duluan semua. Anaknya separuh sudah ninggal duluan. Teman nggak ada, kawanan sama cucung-cucung sibuk sama HP-nya, nggak betah yakin dah. Nggak usah jauh-jauh lah, bapak-bapak lanjut usia, stroke bengek. Kena prostat bocor kelet, terus cerewet, istri telat ngambil handuk marah, istri telat bikin kopi bikin teh marah, istri sambil bikin teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya, bukan didoakan Pak, tapi pegel ngurusnya. Makanya nggak ada lah orang pengen hidup terlalu lama tuh, nggak ada. 100 tahun udah kelamaan. Maka karena kita semua pasti akan mati, maka kita bersiap-siap. Mudah-mudahan kita semua matinya husnul khotimah. Allahumma amin. Ada yang mati lagi sujud. Nah, di masjidnya Pak Haji Junaidi, mantan kepala KUA Menggala ya, Pak Haji Junaidi, anaknya Ayahanda ya, Sultan Riau Patrio ya gelarnya. Beliau di masjid beliau Al-Busra, di sujud yang terakhir sholat subuh meninggal dunia. Allahu Akbar. Nggak usah nyari-nyari di YouTube, di Perumnas Wai Halim, lingkungan Malabar, jamaah Masjid Al-Busra, sujud yang terakhir sholat subuh. Bukan kiai, bukan ustaz, bukan ulama, orang biasa, tapi karena hatinya tulus Pak, Allah wafatkan dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Lagi ngimam sholat taraweh Ustadz Ferdinand di Bandar Lampung meninggal. Bapaknya teman saya orang Talang Padang, merantau ke Mesir, gelarnya LCMA. Pulang, anaknya teman saya satu kelas di UIN Dadin Intan bahasa Arab. Bapaknya meninggal lagi mimpin doa. Kiai Bukhari Amin dari Malang lagi ceramah meninggal. Saya juga pengen lagi ceramah meninggal tuh. Tapi ya jangan sekarang ya Bu ya. Karena gini, kalau saya mati sekarang Pak, masih banyak yang butuh ceramah saya soalnya. Terus yang kedua, istri saya masih muda Bu, nanti dia kawin lagi nantinya. Makanya bapak-bapak nggak enak lah punya bini cantik. Kalau punya bini cantik, bapak-bapak mati duluan, banyak yang menghibur soalnya. Nanti yang menghidup Pak Tono lagi ya. Udah gede sabar, ikhlasin saja suamimu, ini ujian, ini musibah. Tapi kalau lo butuh apa-apa ngomong sama abang. Nah, kalau sudah ngomong sama abang ini, mau nggak mau yang namanya orang butuh kan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, husnul khotimah. Tapi begini, saya kasih second opinion, opini kedua. Kalau nggak bisa kita mati husnul khotimah, minimal bertaubat sebelum mati. Wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum mati. Karena Allah terima taubat. Saya jadi ingat Jupe, tahu Jupe nggak Bu? Julia Perez ya. Jupe itu jangan-jangan masuk surga lah. Jangan-jangan ya. Nanti begitu di surga kita ketemu Jupe, Jupe ya. Iya ini Bang Tono. Mungkin pernah ketemuan kan? Enggak, ngapa lo bisa masuk surga? Ya bisalah. Sudah kan bukan punya kita, punya Allah. Enggak, lu kan mantannya Gaston Castanyo. Ini ceritanya gimana kok bisa nyampe surga? Ceritalah Jupe. Gua kan sakit kata dia, berobat sampai luar negeri nggak sembuh-sembuh. Begitu duit habis pulang karena nggak sanggup bayar rumah sakit di luar negeri, pulang ke tanah air, malaikat datang. Jupe kata malaikat, apa kat? Kalau lu mati sekarang pakai lu gua lagi malaikatnya nih ya. Kalau lu mati sekarang nih dosamu lagi habis, tinggal tobat. Jupe nanya, kok habis? Dikafarat dengan penyakitmu. Jangankan kanker kayak Jupe Pak, pening pala saja menghapuskan dosa selama 40 hari yang telah lalu. Makanya kalau bisa ibu-ibu ini pening pala 40 hari sekali lah. Ya antemin aja bordrek sama Paramid ya Bu ya. Ya jangan sakit-sakit betul ya, pening pala aja 40 hari sekali sakit pala, 40 hari berikutnya sakit pala, habis kan dosa. Apalagi yang kanker kayak Jupe. Makanya kalau orang meninggal sakit parah ya Pak, sampai meninggal nggak sembuh sakitnya, dia akan dimatikan dalam keadaan tanpa dosa sama sekali.
Ini fadilahnya. Jangan ngece sama orang yang sakit. Sakit dia, pasti banyak dosa. Jangan. Kita yang ngomong itu belum tentu masuk surga. Nah, dia udah habis dosanya, dikafarat dengan penyakitnya. Jadi kata malaikat, kalau lo mati sekarang, lo tinggal tobat sama Jupe, akhirnya engkau masuk surga nanti tanpa bawa dosa. Tapi kalau panjang umur, kata malaikat, kamu ketemu lagi sama Gaston Castanyo, kamu mau maksiat lalu kamu mati, kamu masuk neraka. Apa jawab Jupe? Ya udahlah Kat, matiin gua sekarang. Itulah sejarahnya Jupe masuk surga. Ini kira-kira ya, ini karangan saya ya Bu ya. Saya nggak dapat bocoran dari malaikat, enggak. Tapi kira-kira begitulah. Nanti balik Jupe nanya sama kita, Bang Tono kok baru nongol sekarang? Iya, gua mampir. Nah, jadi jangan pakai amin mampirnya. Artinya Bapak Ibu, karena taubat, maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatmu. Allah jawab, ku terima taubat umatmu Muhammad kalau mereka bertaubat setahun sebelum ajalnya. Nabi langsung nangis, Pak. Mengapa engkau nangis Muhammad? Kata Allah, ya Allah, kalau itu keputusanmu, umatku pasti masuk neraka semua. Nggak sempat mereka taubat. Ya udah, setengah tahun, kata Allah. Ya Allah, kalau bisa jangan, karena umatku ada yang taubatnya sebulan sebelum mati. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Ya Allah, kalau bisa jangan, kata Nabi, karena ada di antara umatku itu yang seminggu lagi mau mati baru tobat dia. Gara-gara ngedengerin ceramah hari ini tobat, Kamis depan mati. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka taubat seminggu sebelum ajalnya. Kata Nabi, kalau bisa jangan ya Allah. Ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Orang Menggala itu ya Allah, nggak tahu di Menggala mana tinggalnya. Hari ini ngedengar ceramah tobat, besok mati hari Jumat. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, saya minta sekali lagi. Habis ini saya nggak akan minta lagi. Mohon dekatkan. Kata Allah, ini permintaanmu terakhir, kamu tidak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu Muhammad selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Bapak Ibu, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 2 Bapak Ibu, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin.